Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Hari ini kita lanjutkan belajar tentang gerak lurus ya. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mencari jarak, perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya percepatan ya. Dibuka halaman 43 buku paketnya ya. Di sini ada pengertian dari percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau percepatan itu, di sini percepatan lambangnya A, ya satuannya apa? Satuannya adalah M per S kuadrat, yaitu sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Berarti ini, perubahan itu delta, ya yang segitiga ini cara bacanya delta, kecepatan itu V, berarti delta V per waktu itu T. Berarti bisa kita simpulkan untuk mencari percepatan itu adalah delta V per T. Maksudnya gimana percepatan itu? Artinya dia ada perubahan kecepatan. Misalkan kalau kita naik motor mula-mula kan pasti pelan gitu kan. Berarti itu V1 gitu. Misalkan V1-nya misalkan masih pelan gitu. Kemudian perlahan-lahan pas kita jalan kita mulai menambah kecepatan kan kita tarik tuas gasnya gitu kan. Berarti nambah kan kecepatannya menjadi semakin cepat gitu. Berarti di sini ada yang namanya apa? Perubahan kecepatan gitu. Berarti ada yang namanya delta V. Delta V itu apa? V2 dikurang V1 gitu ya. Nah, dibagi apa? Dibagi waktu gitu. Maka A sama dengan delta V per T. Misalkan dari awal kita naik motor yang pelan sampai kita cepat itu butuh berapa waktunya? Itu adalah si T. T-nya di sini waktu ya, satuannya adalah sekon. Kayak gitu untuk mencari percepatan. Nah, untuk mencari percepatan ini nanti akan kita gunakan ketika kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini Miss jelasin dulu. Untuk hitung-hitungannya gimana nanti kita pakai kalau kita sudah belajar tentang GLBB. Nah, sekarang kita ke gerak lurus beraturan dulu ya, atau disingkatnya GLB. Kalian dulu waktu SMP pasti sudah belajar ya, jadi ini kita cuma mengulang saja gitu ya. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan ya jika dalam selang waktu yang sama menempuh jarak yang sama, yang berarti kecepatannya tetap. Jadi intinya gerak lurus beraturan itu yaitu adalah gerak yang lintasannya lurus ya, gerak yang lintasannya lurus tapi beraturan, artinya kecepatannya tetap tidak berubah. Kalau dia kecepatannya berubah tadi di sini itu artinya punya percepatan. Tapi kalau gerak lurus beraturan berarti karena kecepatannya tetap atau cara menulisnya adalah V sama dengan konstan ya, dan percepatannya 0, artinya percepatan itu A sama dengan 0, atau ini artinya ya tidak punya percepatan atau tidak mengalami percepatan karena kecepatannya tetap segitu-gitu aja, tidak melambat maupun tidak semakin dipercepat. Jadi contohnya misalkan kayak kereta kan memang jalannya udah kecepatannya segitu tetap gitu, kecuali nanti kalau dia sudah mau berhenti di stasiun itu baru dia melambat. Nah, karena dia melambat itu nanti dia baru dikatakan mengalami perlambatan gitu. Atau misalkan kereta tadinya berhenti terus mulai jalan semakin cepat terus nantinya konstan gitu, itu baru mengalami percepatan. Tapi kalau di sini gerak lurus beraturan itu yang kecepatannya tetap, jadi V-nya konstan, percepatannya 0 atau tidak punya percepatan, tidak mengalami percepatan, dan lintasannya berupa garis lurus ya, karena tadi kita belajarnya masih tentang garis gerak lurus beraturan. Nah, untuk GLB ini rumusnya cuma satu ya, dulu di SMP kalian ingat, yaitu V sama dengan S per T. V itu apa? V kecepatan benda ya, dalam SI satunya itu meter per sekon. Kalau masih dalam kilometer per jam harus diubah jadi meter per sekon ya. Kalau misalkan kalian dulu ingat di SMP gitu ya, bikin segitiga gitu kan ya. Kalau misalkan mau mencari V sama dengan S per T gitu ya, berarti gimana? Atau S sama dengan V dikali T, berarti di sini S, di sini V,
Di sini T. Ya kan gitu. Kalau misalkan mau nyari V berarti nyari V nih, nyari V. Coba nyari V berarti apa rumusnya? S per T. S dibagi T. Mau nyari S, mau nyari S rumusnya apa? V dikali T gitu. Jadi ini mengulang saja dulu waktu SMP gitu ya. Ingat V itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon ya. Kalau satuannya masih dalam kilometer per jam atau sentimeter per sekon diubah dulu jadi meter per sekon. Kemudian di sini ada S. S itu adalah perpindahan bendanya, jarak yang ditempuhnya berapa? Satuan dalam SI-nya adalah meter. Kalau misalkan masih kilometer harus diubah dulu jadi meter. Kemudian di sini ada T atau waktu. Ya, satuannya dalam SI itu adalah sekon. Kalau misalkan masih dalam jam harus diubah dulu jadi sekon gitu ya. Nah, bagaimana pengaplikasian dalam soal untuk gerak lurus beraturan atau GLB ini? Nah, kita bahas di contoh soal ya. Di sini ada contoh, misalkan seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap yaitu 15 meter per sekon. Kecepatannya tetap ya, artinya ini kasus apa? G, L, B, karena kecepatannya tetap. Nah, tentukan yang A, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Jadi kita suruh nyari nih, jarak ketika sudah jalan selama 4 detik dan setelah 5 detik. Nah, yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Kalau yang A yang ditanya jarak atau S, yang B yang ditanya waktu atau T. Seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui ya. Dia punya kecepatan tetap, berarti ditulis V sama dengan 15 meter per sekon. Nah, jarak yang ditanya, berarti ini ditanya. Yang A, jarak yang ditempuh, berarti itu S. S ketika T-nya adalah 4 sekon, gitu cara nulisnya ya, berarti ini yang ditanya. Kemudian lagi, jarak yang ditempuh setelah 5 sekon, berarti S ketika T-nya 5 sekon, berapa? Gitu. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km, waktu itu T. T ketika apa? Ketika jaraknya atau S-nya yang ditempuh adalah 3 km. Nah, cara menjawabnya gimana? Jawab, misalkan yang A dulu, kita mau nyari jarak ketika waktu yang ditempuh adalah 4 sekon. Kita tahu tadi rumusnya adalah yang di buku paket S sama dengan V dikali T ya. Sini S, V-nya berapa tadi? V-nya tetap, yaitu 15 meter per sekon dikali T. T-nya mintanya berapa yang ini? 4 sekon. Berarti S sama dengan, ya ini kan satuan nih, meter per sekon sama S, nanti sisa meter. 15 dikali 4 berapa? 60. Satuannya apa? Meter gitu. Nah, kalau mau nyari jarak ketika waktu yang ditempuh adalah 5 sekon, sama kayak tadi, tinggal ditulis S sama dengan V dikali T. V-nya 15 dikali T-nya berapa yang diminta? 5. Berarti 15 dikali 5 yaitu 75 meter gitu ya. Jadi harus runtut ya cara menuliskannya. Ada diketahui, ada ditanya, kemudian ada rumusnya, dimasukin angkanya, terus ada hasil akhirnya dan ada satuannya. Ya, Miss kalau nilai itu kayak gitu, harus lengkap. Supaya kalian terbiasa tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan pakai rumus yang mana dan satuannya tuh apa gitu ya, biar kalian terbiasa dari sekarang. Kemudian kita kerjakan yang B. Yang B yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 3 km ya. Di sini masih 3 km, harus kita ubah jadi apa? Meter, seperti Miss bilang tadi. Kilometer ke meter, ingat-ingat lagi ya yang tangga dulu di SD ya, pasti kalian udah tahu gitu ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lihat, dari kilometer dimintanya adalah menjadi meter. Meter di mana? Di sini. Naik apa turun? Turun kan, berarti 1, 2, 3. Karena turun 3 berarti, dan ini pangkatnya 1 gitu ya, bukan kuadrat ataupun kubik, berarti dikali 1000. Jadi setiap satu tangga itu 10. Itu berarti karena 3 jadinya 1000. Berartinya di sini adalah 3 kali 1000 yaitu 3000 meter. Di SMP Miss yakin kalian sudah pernah ketemu ini, jadi ini tinggal ngulang saja gitu ya. Berarti di sini mau mencari T
ya. Tinggal rumusnya pakai yang segitiga tadi. Kalau kita mau nyari T, berarti rumusnya berubah jadi apa? Yaitu S per V, ya kan? Berarti S-nya berapa? 3000 dibagi V-nya berapa? V-nya kan tadi tetap. Berapa nilainya? 15, ya. Sama dengan berapa? Coba 30 dibagi 15 kan 2. Sisa nolnya 2. Berarti di sini adalah 200 sekon gitu. Makanya di sini harus dalam meter. Di sini juga meter per sekon, berarti T-nya dapat 200 sekon gitu. Kalau kalian bingung, Miss dapat dari mana rumusnya bisa T sama dengan S per V? Coba, tadi kan kita tahu rumusnya S sama dengan V dikali T. Kalau kita mau nyari T, ya, berarti V-nya ini turun ke bawah, berarti S per V. Gini, T sama dengan S per V. Atau kalau kalian mau pakai segitiga boleh. Misalkan S yang segitiga itu ini kan S sama dengan V dikali T. Kalau mau nyari T berarti apa? Oh, S per V gitu. Berarti T sama dengan di sini S, aduh ada semut lewat, S per V gitu, dapat rumusnya ya. Jadi silakan diulang-ulang lagi supaya mengerti, karena ini masih gampang ya, masih GLB, di SMP sudah pernah. Jadi silakan dipahami lagi. Kalau memang ada yang belum paham nggak apa-apa, silakan ditanyakan di grup atau japri ke Miss ya. Berikutnya silakan dibuka buku paket halaman 44 ya. Di sini kita belajar tentang grafik antara kecepatan. Di sini ada suatu grafik di sini ya. Ada di sini di sumbu X itu adalah T atau waktu, dan di sini di sumbu Y-nya adalah V atau kecepatan. Grafik antara kecepatan dan waktu untuk GLB, untuk gerak lurus beraturan, yaitu seperti ini bentuknya, yaitu garisnya tuh lurus gitu aja gitu. Jadi mau waktu keberapapun pasti kecepatannya sama, karena kan tadi untuk GLB kecepatannya itu adalah konstan ya. Nah, kalau misalkan ketemu nih suatu grafik kayak gini terus ditanya perpindahannya atau S-nya itu berapa, tinggal nyari dari luas si perseginya gitu ya. Contohnya seperti apa nanti kita bahas ya. Setelah itu kita bahas ini dulu, grafik antara perpindahan atau S dengan waktu. Kalau yang ini tadi antara V dengan T, kalau yang ini antara S dengan T ya. Grafiknya gimana? Grafiknya bentuknya naik gitu. Jadi semakin lama waktunya, semakin besar waktunya, maka jarak yang ditempuh atau perpindahannya juga semakin besar. Makanya dia bentuknya naik ke atas gitu. Ingat ya, ini antara S dengan T. Kalau antara V dengan T, maka dia garisnya lurus terus karena kecepatannya konstan sama, jadi nggak berubah-ubah gitu ya. Nah, kita sekarang coba bahas contoh soal untuk misalkan nih ada suatu grafik antara V dan T, terus yang ditanya perpindahannya atau jaraknya yang ditempuh berapa. Kita coba bahas ya. Oke, ini contoh soalnya, yaitu menentukan perpindahan dari grafik antara kecepatan dan waktu. Berarti grafik antara kecepatan ini yang di sumbu Y kecepatan dan waktu di sumbu X-nya T. Ya, bentuk grafiknya seperti ini. Secara narasi bentuknya sebuah benda bergerak dengan kecepatan dan waktu yang ditunjukkan seperti grafik di samping ya. Grafiknya seperti apa bentuknya? Ini T-nya menunjukkan ketika 4 detik, ketika 8 detik, ketika 10 detik seperti ini. Kecepatannya konstan, yaitu sama terus kecepatannya, yaitu nilainya 5 meter per sekon. Yang ditanya tentukan jarak atau perpindahan gitu ya, karena di sini grafiknya dia di sumbu yang positif gitu ya, mau mencari perpindahan maupun jaraknya itu sama gitu. Hitunglah jarak atau perpindahan gitu ya yang ditempuh benda, jangan jarak deh, ini nyarinya itu perpindahan ya, perpindahan yang ditempuh benda setelah bergerak selama yang satu selama 4 sekon, yang B selama 10 sekon, yang C selama 1 menit ya. Berarti misalkan diketahui di sini V-nya yaitu konstan 5 meter per sekon gitu ya. Kemudian ditanya yang A yaitu perpindahan S ketika 4 sekon, yang B S ketika T-nya 10 sekon, yang C S ketika T-nya adalah 1 menit.
gitu. Ya, berarti di sini jawab ya. Nah, kita lihat dari grafiknya, ketika 4 detik berarti dari 0 sampai 4 detik, berarti kita coba arsir grafik yang ini. Kan selama 4 detik kan yang diminta, berarti dari 0 sampai 4. Lihat ini bentuknya apa? Di sini 4, di sini 5. Persegi panjang. Dari sini kita bisa pakai cara cepat, yaitu perpindahannya adalah dari mana? Perpindahannya adalah luas daerah yang diarsir. Ya, berarti perpindahan atau S-nya adalah panjang kali lebar. Panjangnya di sini berapa? 4, lebarnya atau tingginya 5. Berarti langsung masukin 4 dikali 5. Berarti di sini S-nya adalah 20. Apa kalau satuan perpindahan? Meter gitu ya. Ini cara kalau dari luas grafik. Kemudian ditanya adalah yang B gitu ya. Misalkan di sini yang B, yang ditanya adalah perpindahan ketika T-nya 10 sekon. Boleh pakai yang tadi lagi, S sama dengan panjang dikali lebar. Ya, yang dimintakan ketika apa? 10 detik di sini, kan? Ya, berarti ya sudah antara ini dengan ini ya udah berarti diarsir semua berarti. Berarti panjangnya 10, tingginya atau lebarnya 5. Berarti S sama dengan 10 dikali 5. Berarti S-nya sama dengan 50 meter. Gitu. Ya. Kalau misalkan mau pakai rumus boleh, berarti S sama dengan apa? V dikali T ya. V-nya berapa? V-nya tuh tetap kan 5 meter per sekon dikali T. T-nya yang diminta berapa tadi? T-nya yang diminta 10. Berarti 5 dikali 10. Berarti sama aja enggak? 50 meter juga ya, sama. Jadi sebenarnya boleh kalian mau pakai grafik ataupun pakai rumus sama aja. Karena kalau kalian enggak salah hitung dan teliti, hasilnya akan sama gitu ya. Nah, berikutnya kita kerjakan yang C. Yang C itu mencari perpindahan benda S ketika ya T-nya yang diminta adalah 1 menit. Nah, ingat ini masih dalam menit. T-nya masih dalam menit ya. Di sini T-nya adalah 1 menit, harus kita ubah dulu menjadi sekon. 1 menit ada berapa detik? 60 detik atau 60 sekon. Detik sama sekon itu sama ya. Berarti S sama dengan V dikali T. V-nya tadi berapa? Konstan kan, tetap nilainya 5. Berarti S sama dengan 5 dikali T-nya berapa? 60. Berarti S sama dengan 5 kali 6 itu 30. Di sini nambah 01, berarti jawabannya adalah 300 meter seperti itu ya. Jadi untuk gerak lurus beraturan itu masih berputar-putar saja, rumusnya di S sama dengan V dikali T atau tinggal dibalik-balik pakai segitiga ataupun perkalian silang, terserah kalian lebih paham yang mana gitu ya. Jadi silakan dipahami. Kalau memang ada yang belum paham silakan ditanyakan baik di grup maupun di Japri Kemis. Oh ya, untuk contoh soal yang Miss kasih, kalau materi kan tadi Miss ngasihnya lewat buku paket, silahkan digaris-garisi dengan pulpen warna atau stabilo gitu ya. Kalau mau disalin di buku catatan juga boleh, tapi yang wajib untuk kalian adalah menyalin contoh soal yang Miss bahas ini tadi ke buku catatan supaya sambil mencatat, sambil memahami lagi, sambil mengulang supaya kalian paham. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau Miss video call untuk memeriksa buku catatannya itu sudah lengkap dan rapi sesuai dengan yang Miss minta gitu ya. Semangat ya kelas 10.